Cek cek tes 1 2 3. Cek digoda dagadu. Nek iso rondo nyiro ngapik lho Mas. Aku membacanya men iso penak. Cek tes 1 2. Cek tes 1 2 3. Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan malam hari ini, betapa saya merasakan suasana yang hangat, merasa bangga, merasa senang sekali atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, mitra NASA yang sangat saya banggakan, yang sangat saya cintai, di mana pada kesempatan sore hari ini kita bersama-sama melakukan satu pembinaan NASA secara bersama-sama kolosal yang insya Allah malam hari ini kita diikuti oleh mitra-mitra NASA yang bukan hanya dari Yogyakarta dan sekitarnya saja, tetapi tayangan kita ini diikuti oleh mitra-mitra NASA, saudara-saudara kita yang ada di luar Jawa, yang ada di luar negeri juga ada. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dengan banyaknya peserta dan juga mitra-mitra NASA yang tersebar di seantero Nusantara dan juga di luar negeri, saya berharap
proses pembelajaran yang kita lakukan ini dapat menjadikan sesuatu peningkatan motivasi dan pemahaman tentang keilmuan, tentang NASA, sehingga kita bisa menjadi lebih gairah, lebih semangat dalam berjuang di NASA. Sepakat ya Bapak Ibu sekalian? Dan pada kesempatan malam hari ini 1 jam bersama saya, perkenalkan sebelum Bapak Ibu sekalian jauh melangkah dengan acara ini, perkenalkan saya Agung Setiawan. Saya dipercaya sebagai N1 NASA atau sebagai sopir yang akan berusaha menghantarkan Bapak Ibu sekalian kepada kesuksesan-kesuksesan yang kita impikan bersama. Setuju ya Bapak Ibu sekalian? Jadi nama saya Agung Setiawan. Pada kesempatan yang berbahagia malam hari ini, kita patut berbangga, kita patut merasakan bahagia karena kita akan mengeksplor pengalaman, akan membuka pengalaman-pengalaman yang telah dilalui oleh leader handal NASA. Beliau yang luar biasa, saya memahami beliau dengan perjuangannya, dengan perjalanan karirnya, sepasang suami istri yang telah menunjukkan bukti prestasi yang luar biasa di NASA. Pengen tahu Bapak Ibu sekalian? Pengen tahu Bapak Ibu sekalian? Pengennya yang keras dong. Kasih plus dulu ya. Beliau yang ada di samping saya perkenalkan, beliau adalah pasangan suami istri yang insya Allah sangat berbahagia karena pencapaian-pencapaian prestasinya insya Allah adalah rezeki-rezeki yang barokah. Saya sampaikan beliau, kita kenalkan ya, yang di samping kiri saya adalah beliau Bapak Rohim, lengkapnya Bapak Nur Rohim. Kemudian di sebelah samping kirinya ini yang selalu ikut kemana-mana ya, bahkan menempel erat, lengket ya, lengket kayak perangko. Ini beliau yang luar biasa, kita sambut mentor kita Ibu Emi Purwanti ya. Sebagai pengenalan, beliau adalah seorang Crown Diamond Director, yang dimana kita tahu Crown Diamond Director adalah puncak karir di NASA. Oke, sudah ya perkenalannya, nanti biar beliau memperkenalkan diri, tetapi saya akan mengeksplor lebih dalam dulu tentang beliau dan mari kita nikmati bersama sambil ngopi-ngopi ya. Oke. Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini tamu kita sudah sangat menunggu ya. Ini live streamingnya semoga bisa dinikmati dengan jelas. Mana ini dari daerah mana? Kok belum muncul, kita sapa dulu teman-teman dari luar kota ya. Juga saya mau promosikan dulu, ini hadir juga leader handal dari Sukoharjo yang akan jadi pembicara minggu depan, yaitu Bapak Ode beserta Ibu hadir ya. Pak Ode beserta Ibu hadir ya. Oke, kasih plus Pak Ode. Terus ini yang dari luar kota mana kok belum bisa muncul di Facebook grupnya? Oke, kita sambil pelan-pelan nanti kita akan sapa para mitra di seluruh Nusantara ya. Yang dari Jogja hadir ya, Jogja hadir. Kemudian yang dari Jawa Tengah ini hadir ya, Mas Ilham. Ini belum bisa muncul tapi hadir ya, Jawa Tengah. Kemudian yang dari Jawa Timur ada? Hadir ya. Malang ada? Ada. Dari Jawa Barat ada Mas Ilham? Cianjur ya.
Kemudian melintas ke Pulau Sumatera. Tadi saya baca ada dari Merangin. Merangin ya, coba saya juga mau live streaming. Dari Merangin Jambi hadir. Terus kemudian yang dari Sumatera, yang dari jauh lainnya dari mana? Oh, ini dari Wakatobi. Wakatobi hadir. Dari Kendari. Saya sapa Mbak Wei Stokis dari Sulawesi Tenggara. Kasih aplaus. Kemudian kita bisa lihat di sini Lombok. Lombok saya sapa Mbak Yuliana Dewi Lestari dari Lombok. Ini Cirebon Ibu Rianti-Yanti ya, Ibu Rianti-Yanti. Wah, ini jauh. Kasih aplaus yang dari Singapura. Ibu Anis Rusiana dari Singapura. Kemudian yang dari Kebumenek ya, Kebumen ya. Kebumenek ya, Kebumen ini saya sapa Ibu Caca Maulida. Oh, Mbak ini Mbak Caca Maulida. Wow, Bekasi hadir. Habibah, Ibu Habibah. Oke, Madura hadir. Madura saya sapa Ibu Yani. Selamat malam Ibu Yani. Ya, Ibu Yani, Madura. Sukabumi, Ibu Siti Hafidah ya. Oke, ini dari live streamingnya sudah bisa jalan. Ini waktu sepenuhnya saya pengen untuk manfaatkan untuk kita belajar bersama dengan beliau. Waktu kita optimalkan. Setuju ya Bapak Ibu sekalian? Maaf sebelum saya jauh mengeksplor ya, sebelum aku jauh memahami kalian, ya, aku pengen tanya, tolong deh panjenengan kenalkan agar para mitra NASA seluruh Nusantara memahami mengenal panjenengan. Pak Nur ini lahir di mana, Bu Emi lahir di mana, latar belakangnya apa, terus kemudian saya pengen ngerti loh, kenal NASA itu tahun kapan dan sebagainya. Oke, monggo silahkan. Ini dari Bapak apa Ibu atau mau stereo ya? Oke, monggo silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Agung yang sudah mengedifikasi saya. Diberikan kesempatan pertama kali untuk bisa berpartisipasi gitu ya dalam live streaming di Facebooknya, grup Facebook Nasaku 1 gitu ya. Merupakan kehormatan yang sangat luar biasa gitu ya bagi kami. Alhamdulillah kami berdua bisa berdiri di sini, bisa di sini itu merupakan bimbingan dari para upline luar biasa ya. Ada Pak Agung, ada Pak Ali dan Pak Isan serta Mbak Ratna gitu ya, yang memberikan kontribusi yang sangat luar biasa bagi keberhasilan kami gitu ya di bisnis NASA. Alhamdulillah saya mau memperkenalkan diri, mungkin banyak sekali ya yang belum mengenal kami gitu ya, karena memang apa namanya mungkin belum berteman di Facebook atau memang kita kan jaringan gitu ya, jadi lebih mengedifikasi upline-nya sendiri-sendiri itu ya. Saya Emi Purwanti, lahir di Jakarta ya, lahir di Jakarta. Tanggal lahirnya nggak perlu ya Pak ya, sudah tua soalnya. Oke. Saya lahir dan besar itu di Jakarta, di Tangerang gitu ya, kemudian ke Jogja ini untuk menimba ilmu gitu ya. Istilahnya kalau saya merasa itu dulu seperti dibuang gitu ya sama orang tua saya, sama bapak saya, karena kalau tidak mau kuliah di Jogja tidak usah kuliah gitu ya. Akhirnya saya
dikirim ke Jogja gitu ya. Dan alhamdulillah bertemu dengan suami dan menetap, insya Allah mudah-mudahan sampai akhir hayat, mudah-mudahan bisa di sini gitu ya, insya Allah. Saya di NASA itu sudah hampir 9 tahun ya. Kira-kira bulan April tahun 2012. Oke. Perkenalan di NASA itu sebenarnya secara tidak sengaja ya, karena saya kebetulan ya merupakan penduduk baru gitu ya di tempat Mbak Ratna berada gitu ya, dulu itu di Bopongan gitu ya, dan saya kenalan dengan adiknya Pak Isan, namanya Mbak Sari. Terus saya itu diperkenalkan produk NASA, Crystal Egg dulu Pak, lagi booming-boomingnya Crystal Egg gitu ya. Nah saya diperkenalkan NASA lewat produk tersebut gitu ya. Terus katanya kalau misalnya mau dapat harga murah, silahkan daftar menjadi member NASA. Dulu masih 60.000 ya, iya masih 60.000. Saya masih mengalami masa-masa starter kit itu 60.000 ya. Dan saya mendaftar ya, dan ini jadi panjang lebar nggak apa-apa Pak? Oke. Setelah itu saya menjalankan bisnis NASA ya sebagai samping ya, karena memang saya ibu rumah tangga itu ya, dan dengan dulu 4 orang anak gitu ya. Sebenarnya bukan mau cari kegiatan lain gitu ya, karena mungkin di rumah juga sudah banyak kerjaan, tetapi kenapa saya tuh punya inisiatif gitu ya untuk mencoba gitu ya, mencoba mencari hal yang baru ya, karena merupakan hal yang baru ya bagi kehidupan saya gitu ya. Ketika saya mencoba di NASA lalu berjualan produk NASA ya, terutama Crystal Egg, kok antusias dari teman-teman saya gitu ya. Pertama kali saya menjual itu teman-teman ya. Di Facebook saya cari dari alumni SD, SMP, SMA itu mereka tertarik gitu ya, karena saya tidak perlu lagi harus supaya mereka itu percaya dengan saya gitu, karena mereka sudah trust gitu dengan saya, karena sudah kenal gitu, akhirnya mereka beli, dan saya melihat ini adalah bisnis yang sangat luar biasa gitu ya, tanpa perlu saya susah payah gitu ya, iklan hanya lewat Facebook itu kok bisa menghasilkan uang. Bagi saya dulu keuntungan 100.000 itu sangat luar biasa gitu ya. Saya dapat masih dari suami gitu ya, dari suami terus ditambah dari NASA gitu, hal yang luar biasa menurut saya gitu ya. Nah sebelumnya ketika di NASA saya itu baru pertama kali ya ikut multi level marketing atau network marketing gitu ya. Tapi saya tipe orang yang sangat penasaran gitu Pak. Saya tidak hanya daftar di NASA, jadi saya mencari tahu gitu ya sistem yang paling nyaman menurut saya gitu ya. Jadi saya daftar beberapa MLM gitu ya Pak, untuk mempelajari sistemnya kalau dulu gitu ya. Setelah saya pelajari sistemnya antara MLM 1, 2, 3, saya banyak ikut MLM gitu mempelajari sistemnya gitu ya. Ternyata yang paling mudah itu NASA dan paling nyaman di hati itu NASA gitu ya. Yang paling nyaman di hati itu NASA. NASA-ku satu gitu ya. Ya, setelah saya menjelajah hampir berapa ya MLM saya jelajahi gitu, saya untuk mempelajari sistemnya gitu Pak. Nah, saya coba 1 MLM kok rasanya sulit gitu. Ada yang 2 kaki, ada yang 3 kaki gitu. Kalau 2 kaki itu jomplang 1 kita nggak dapat bonus, itu sangat susah sekali gitu ya menjalankannya gitu ya. Tapi di NASA seperti mengalir seperti air gitu, kok mudah sekali, dan saya mendapatkan salah satu manfaat bagi diri saya adalah saya menemukan satu komunitas positif ya Pak. Kebetulan saya alhamdulillah ditangani langsung oleh Mbak Rata dan Pak Isan ya. Jadi ketika saya beli di stokis saya kan Mbak Rata dan Pak Isan itu
saya selalu mendapatkan wejengan dari beliau berdua itu ya. Nanti kalau saya hampir ke stokisnya itu kadang tidak hanya sebentar saja gitu, sampai kadang berjam-jam itu saya selalu dicekoi gitu ya dengan sikap positif gitu ya. Nah itu yang sangat membekas di hati saya gitu. Saya belum pernah menemukan komunitas yang seperti ini gitu dan nyaman di hati, dan itu pun merubah pola pikir saya gitu ya. Dan alhamdulillah semakin kesini gitu ya, saya merasakan kok saya semakin nyaman, dan semua MLM yang saya jalani itu saya lepas gitu ya, karena saya sudah sangat mencintai gitu ya NASA. Dan NASA itu menurut saya sangat mudah gitu ya, sangat mudah dan mengalir seperti air gitu ya. Terus tahu-tahu gitu ya, saya suka bercerita kepada donen saya itu ya, tahu-tahu kok saya itu naik gitu ya, silver manager, tahu-tahu kok saya naik jadi GM gitu ya, tahu-tahu saya stokis gitu ya, tahu-tahu kok saya PM, tahu-tahu IM, tahu-tahu diamond gitu ya, seperti itu seperti mengalir mudah sekali ya. Ini saya berbicara mudah, tentunya di baliknya ada sesuatu ya. Jangan beranggapan teman-teman kok mudahnya itu mudah seperti bayangan langsung gitu ya, langsung bisa mencapai peringkat diamond gitu ya, tidak seperti itu ya. Nanti kalau misalnya diceritakan apa suka dukanya gitu ya. Satu kunci yang saya selalu terapkan dalam diri saya itu adalah ketika kita berproses, nikmatilah proses itu dengan rasa bahagia gitu ya. Jadi nggak perlu tidak ada terasa susah gitu ya kalau misalnya kita menjalani proses dinasa itu dengan rasa bahagia gitu ya. Nanti tahu-tahu teman-teman itu ketika sudah sukses gitu ya, sesuai dengan level yang teman-teman inginkan, itu nanti tantangannya jadinya lupa gitu ya. Kalau ditanya dukanya apa, sepertinya nggak ada duka gitu ya, karena kita menjalankannya dengan rasa bahagia gitu ya. Gitu aja dulu. Kelihatannya didominasi ibu, karena ibu itu memang pengalamannya juga luar biasa, tetapi tidak ada salahnya kita sambil kenalan ya, Pak Nur Rohim itu siapa, terus perannya apa toh di NASA ya toh? Oke, monggo Pak Nur Rohim. Baik, terima kasih Pak Agung. Sebelumnya kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Saya mengucapkan terima kasih yang luar biasa kepada para aplen-aplen kami ya, mulai dari Pak Agung Setiawan ya, yang luar biasa dengan motivasi beliau. Saya kesan pertama ke panjenengan jujur Pak, ketika SMB Pak, nah itu luar biasa. Itu mulai membuka pola pikir saya itu Pak. Diputus ya, karena ini alamatnya asal mana, ketemunya di mana tadi belum ya. Oke ya, monggo. Oh ya, oke. Baik, saya lahir dan dibesarkan sampai usia tamat SMA itu di Jepara Pak. Terutama di kampungnya R.A. Kartini, saya desa Pelemkerep ya, Kecamatan Layong, Kabupaten Jepara. Disitulah saya dilahirkan sampai hidup usia SMA. Nah, kemudian lulus SMA saya langsung pindah ke Jogja Pak. Jadi yang Jepara jangan merasa berkecil hati. Jepara ya, Jepara mana Jepara itu jangan berkecil hati. Ini ternyata ada perwakilan Jepara yang luar biasa. Kasih plus juga ini. Baik. Jadi ceritanya tahun 98 saya memang begitu, satu hari pasca pengumuman ujian kelulusan SMA, malam hari itu juga saya langsung berangkat ke Jogja. Sampai orang tua saya panik, khususnya almarhum ibu saya. Nah, karena saya memang tekad saya itu pengen kuliah di Gajah Mada. Kalau nggak di Gajah Mada nggak usah sekalian kuliah. Nah, cuman tahun 98 itu saya belum tembus lah. Waktu itu namanya UMPTN ya. Nah, jadi saya terlanjur pamit ke Jogja, tapi belum diterima. Saya 1 tahun luntang-lantung di Jogja. Ulang tahun nggak jelas, pokoknya saya ikut bimbingan dan sebagainya untuk persiapan UMPTN. Hanya di tahun kedua saya diterima di Gajah Mada ya. Tapi setelah itu ya
dengan segala keterbatasan yang ada, sempat kuliah saya molor karena ya banyak keterbatasan saat itu, terutama keterbatasan ekonomi ya, tetapi alhamdulillah bisa selesai. Nah, di tengah-tengah itulah saya ketemu dengan istri tercinta nih. Cie. Nah, luar biasa ya. Ya saya pasca lulus itu sempat mencoba beberapa profesi, ternyata memang ya mohon maaf dalam tanda petik dunia kerja itu memang tidak seindah dunia akademis ya, tidak seindah idealis ya. Jadi kita harus berani menjalani lika-likunya kehidupan. Nah, sampai menjalani profesi jatuh bangun 10 tahun lebih. Pada akhirnya puncaknya itu saya mengalami keterpurukan ekonomi, yaitu pasca erupsi sama gempa, Pak. Jadi sejak itu saya mengalami kemunduran drastis luar biasa. Nah, saya benar-benar pusing, makanya istri saya terus mulai berinisiatif bisnis ya. Nah, itu. Sebenarnya saya di NASA itu sebenarnya sejak awalnya saya itu di balik layar sebenarnya, Pak. Mau membackup istri. Nah, terutama boleh sedikit cerita, Pak ya. Nah, jadi waktu itu saya dapat info bahwa istri saya beberapa kali kejadian dalam tanda petik Jawanya dikemplang ya. Jadi ada salah satu mitra istri saya pulaan, nggak bayar, ya yang namanya perempuan kan takut Pak nagih utang, dan uangnya itu waktu itu banyak Pak, ya bagi kita banyak banget itu Pak. Nah itulah yang mendorong saya mulai tampil, pintu masuk saya, mulai mau tidak mau harus terlibat karena perempuan ya nggak berani untuk nagih-nagih seperti itu. Nah itu sebenarnya bumbunya, tetapi setelah itu saya sering melihat istri saya kok ketemu dengan teman-teman NASA kok bagus ya, terus kemudian sikap sama suaminya kok semakin positif ya. Nah, itu yang mulai membuka mata batin saya. Ya sampai saya jujur Pak ya, malu-malu kucing, nggak tahu malu-malu aung-aung atau gimana ya. Nah itu ketika ngantar istri saya belanja kulaan ke kantor NASA, waktu itu udah stokis. Saya tuh nggak berani masuk Pak. Saya cuma di pos satpam Pak. Sampai sekarang itu seringkali ditertawain Pak Gunawan. Itu loh Mas Soim dulu tuh senengannya nggak berani masuk kantor NASA, cuman berhenti di pos satpam depan itu. Ya karena waktu itu masih bawa bendera lain itu. Pengalaman menarik dan sebuah pengakuan. Pengakuan. Nah, terus singkat cerita Pak. Nah, yang namanya laki-laki Pak itu ya tadi seperti yang saya sampaikan, asal tahu ini ada marketnya, ada potensinya, ya kita yakin itu bisa kita ya kita semakin mantap. Nah, awal mula saya mulai terlibat aktif itu ketika saya sering mau tidak mau dipaksa istri ngantar ke rumahnya Pak Ihsan Pak. Saya jujur ya saya Pak Ihsan ya. Saya dulu itu juga kalau ke rumah Pak Ihsan itu juga nggak berani masuk, cuma di halaman. Tuh, saya Pak Ihsan ya. Pak Ihsan ada live streamingnya, bisa mendengar Umi Ratna ini sebuah pengakuan dulu katanya indi-indi, lihat pagernya takut. Ya. Nah itu, tetapi lama-kelamaan terus ya, seiring perjalanan waktu ya tadi kuncinya tadi Pak, asal suami itu dikondisikan nyaman aja. Jadi ini penting kalau panjenengan para istri yang pengen niatnya memang untuk bersinergi dengan suami, itu yang penting adalah suami dibuat nyaman. Dibuat nyaman artinya enak, enjoy ketika bertemu dengan para upline. Jadi tidak seperti makhluk asing. Nah, seiring perjalanan waktu karena sering bertemu dengan Pak Ihsan, mau tidak mau ya kadang disuruh istri ngantar ke kulaan ke Pak Ihsan itu, atau ada sesuatu, ada ambil barang, atau kadang kan ke tempat Pak Ihsan, dan mau tidak mau ketemu berinteraksi dengan Pak Ihsan. Nah mulai saat itu, mulai sering ketemu dengan beliau, akhirnya saya mulai nyaman. Nah kemudian sama beliau sering diajak ke home sharing Pak Masanto Ali. Jadi yang satu poin yang benar-benar saya bersyukur itu, saya masih menikmati era pendidikan orang-orang lama, meskipun di periode akhir Pak. Itu. Nah seiring dengan frekuensi intensitas kita sering ketemu dengan para upline, sering kumpul dengan para teman-teman komunitas NASA, kita mulai semakin enjoy, dan ternyata itu NASA tidak identik dengan kaum perempuan. Nah itu. Ternyata saya setelah ketemu di sana, terutama kan di
Pak Muasanto Ali kan karena dulu homestay-nya malam hari Pak, malam hari, dan itu kan orang-orang pupuk Pak. Maksudnya bukan orang pupuk, maksudnya era pupuk Pak, Saralat. Nah, era pupuk kan hampir nggak mungkin ibu-ibu. Nah, jadi saya mulai yakin mantap, oh ternyata di NASA ini orang identik ibu-ibu Karena dari dulu tuh saya risih Pak kalau ketemu dengan ibu-ibu. Tetapi kok ternyata sekarang malah ketemu ibu-ibu terus ya. Mana pasukan AB29? Yang keras dong. Jadi poin utamanya gini Pak, kalau ini resep para suami ya boleh ya, ini bukan rahasia, resep. Nah, jadi ibu-ibu kalau panjenengan suami panjenengan pengen bersinergi powerful, lah pertama tuh kondisikan suami panjenengan nyaman dengan upline-upline-nya, kemudian nyaman dengan lingkungan komunitas NASA, itu pertama. Kedua, tolong di awal itu bukan di awal aja, intinya jangan dikondisikan seperti upline sana itu loh, seperti Pak Ihsan seperti ini, nah itu belum bisa. Jadi jangan sekali-kali dibandingkan sekalipun dengan para upline-nya, karena orang itu butuh proses. Saya pribadi pun jujur butuh 2 tahun, tidak serta-merta langsung seperti ini. Saya butuh 2 tahun, dan 2 tahun itu saya tidak berani tampil di depan umum, benar-benar di balik layar. Bahasa Jawanya kalau tampil ndrodok. Nah, betul Pak. Kakinya kotlekan ya. Lah, yang bikin saya semakin mendidih darahnya waktu itu sama beliau Pak Muasanto Ali selalu dipanas-panasi itu Pak. Mosok duit semene iki mbok oyak kebangetan. Nah, itu sering kali disuntik seperti itu. Darah saya mendidih Pak itu. Nah, akhirnya nek saya melihat beliau bisa, apalagi rumah beliau kan bagus, terus ruang homestay-nya besar, modelnya kan kayak kantong semar itu rumah beliau, itu menginspirasi saya. Kemudian saya melihat Pak Ihsan kok luar biasa ya. Nah, akhirnya saya mau nggak mau, wah sih kepalang basah, sisan basah sekalian saya bilang itu. Jadi basah itu enak. Bahasanya itu ibu-ibu, bapak sekalian ya, mitra NASA yang sangat saya hormati. Saya mau menyapa dulu itu, tadi lihat jeda. Oke, jeda, selamat hadir. Kemudian dari ini Madura, Mbak Laili Latif ya. Mbak Laili Latif hadir dari Madura. Kemudian kita lihat dari Cianjur. Cianjur itu Andris Fakot ya. Luar biasa sekali, ini baru belajar basah-basahan ya, yang di sini ternyata basah itu enak ya. Oke ya, oke mari kita lanjutkan ya. Oke, nah akhirnya sampai detik ini terus saya mulai berbagi peran dengan istri. Nyuwun sewu, saya selama 2 tahun terutama 2 tahun terakhir ini saya mulai memfokuskan diri pada sistem Pak. Jadi sehari-hari ya saya yang saya sampaikan ke teman-teman sistem. Nah, karena itulah background, itulah setel saya, dan saya yakin karena saya melihat edifikasi para upline. Jadi ini penting banget ya teman-teman ya. Pengaruh sosok upline leader itu luar biasa. Meskipun di bisnis NASA tidak kenal paradigma atasan bawahan, tapi justru itu upline jauh lebih dari sekedar atasan. Artinya benar-benar mampu mewarnai kehidupan kita, mampu mengkondisikan kita seperti ya tinggal mengikuti jejak orang-orang sukses itu aja. Jadi paling enak itu tinggal ikuti para senior-senior kita, itu aja. Nah disinilah memang tantangan kita adalah melawan egoisme Pak. Nah, kadang ya itu memang musuh terbesar kita tuh ego Pak. Tinggal kita mau menurunkan ego kita, ndak mau ngelemes sama apa ndak, itu aja kuncinya. Dan terus terang saya jujur akui pengaruh didikan Pak Ihsan itu sangat mempengaruhi pola pikir saya, sangat mempengaruhi pola saya dalam membina jaringan. Itu luar biasa. Aplaus untuk beliau Pak Ihsan Santoso. Aplaus untuk Pak Ihsan. Ya, Umi Ratna sama Pak Ihsan semoga juga menikmati live streaming ini. Ini anak-anak yang berbakti kepada orang tua, edifikasi kepada upline tetap dilakukan, yaitu sebuah kunci. Beliau merasa terlahir dan dibina oleh orang yang luar biasa, Pak Ihsan, dan juga
Mbah Kakung ya, Pak Ahsanto Ali. Ini yang luar biasa. Siapa yang belum kenal Pak Ahsanto Ali? Oh, semua kenal ya. Walaupun tidak hadir kita kasih plus Pak Ahsanto Ali ya. Beliau Mbah Kakung ya, itu anak saya itu. Itu anak saya. Kalau umurnya tuaan Pak Ali, tapi kalau dari bisnisnya itu adalah anak saya karena kami bersama-sama tumbuh berkembang. Anak roh bapak podo ya. Nah, ini luar biasa jago dan beliau juga mengedifikasi Pak Ali, menyatakan secara tulus tentang pendidikan yang luar biasa di Pak Ali. Oke, kita lanjut. Ibu saya mau tanyakan, Bapak saya mau tanyakan, Ibu daftar pertama di NASA itu tahun berapa? Kemudian Ibu nggak usah tepat-tepat karena mesti wis lali. Lupanya kenapa? Karena ngitung saja uangnya sekarang udah lupa ya. Ya, nggak pernah dihitung lagi. Ya apalagi kalau saya tanya dari pertama daftar, manajer bulan apa atau berapa bulan dari daftar sampai peringkat-peringkat itu semua, Ibu mungkin bisa ceritakan secara pendek saja dan kapan Ibu mencapai puncak karir Crown Diamond Director ini, Ibu atau ditambahkan juga oleh Pak Rohim, tapi monggo silakan Ibu. Saya mendaftar NASA sekitar bulan April tahun 2012 ya. Karena di kartu membernya itu ada ya, jadi saya hafal itu untuk tanggalnya lupa gitu ya. Ya seperti tadi saya bilang ya Pak, saya itu menjalani NASA itu mengalir gitu ya Pak. Saya itu bukan tipe pengingat peristiwa yang baik gitu Pak. Jadi ketika saya silver manager itu tidak saya ingat kapan gitu Pak. Saya gold manager juga saya tidak kurang ingat gitu ya Pak. Jadi saya tidak pernah, karena tipe saya seperti itu ya. Tipe saya orang yang santai gitu ya, sangat menikmati keadaan, sangat menikmati proses gitu ya. Jadi menurut saya bukan momen ketika kita menjadi gitu ya, tapi prosesnya saya sangat hargai gitu ya Pak. Jadi ketika saya gold manager itu ya kurang ingat gitu ya, karena saya ada peristiwa yang membuat saya sebenarnya lucu tapi sedih gitu ya. Saya itu sebenarnya baju stokis itu dulu masih peraturannya masih silver manager ya Pak. Itu saya sudah silver manager dan dulu itu 7 juta untuk mendaftar jadi stokis. Saya itu hanya terpaut 1 minggu dengan Pak Ode. Pak Ode sudah lulus ya. Ode lulus duluan ya itu ternyata. Wah Ya. ini cara-caranya itu melanggar, nyalip di tikungan gitu ya. Iya, seminggu setelahnya saya mendaftar gitu ya Pak. Itu saya sudah meminta surat rekomendasi dari stokis sponsor ya Mbak Ratna gitu ya. Saya sudah dapat tanda tangan gitu ya dari Mbak Ratna. Sampai di sana saya ketemu dengan pihak manajemen, lalu saya dipanggil gitu, terus diberitahu bahwa peraturan sekarang berubah gitu ya. Sekarang minimal gold manager dan untuk biaya pertama kali stokis itu 30 juta gitu ya. Dari 7 juta harus ke 30 juta itu ya, dan dari SM ke GM gitu ya. Masya Allah gitu ya. Saya setelah tahu itu saya telepon Mbak Rata sambil menangis gitu ya. Terus saya akhirnya di parkiran itu nangis gitu ya, sambil jongkok nelpon nangis gitu ya. Ya Allah Mbak Ranta gimana ini Mbak gitu kan ya. Saya itu bawa uang cash 7 juta itu saya masukkan di jok motor gitu ya Pak gitu ya. Setelah itu ya bagaimana lagi, peraturan kan sudah berlaku dan tidak bisa diganti itu ya. Akhirnya saya pulang, terus saya bertekad bagaimana caranya yang peringkat SM itu harus bisa menjadi GM dan uang 7 juta itu harus jadi 30 juta itu ya. Saya bekerja keras gitu ya, membina jaringan gitu ya, dan menambah nilai kerja gitu ya, menambah nilai kerja. Jadi kalau kita ingin posisi apa kita gitu ya, kita harus bekerja sesuai dengan
posisi yang kita inginkan. Misalnya kita pingin seperti pingin peringkat goal manager, berarti kita harus punya nilai kerja setara dengan goal manager gitu ya. Kita pingin punya peringkat PM harus setara dengan nilai kerjanya harus setara dengan orang yang sudah berperingkat PM gitu ya. Itu yang saya terapkan dalam membina jaringan gitu ya, seperti itu. Dan alhamdulillah ya, entah beberapa lamanya gitu ya, dari SM ke GM dan dari 7 juta ke 30 juta itu terjadi gitu ya. Tapi saya sudah maju lagi, sudah mantap gitu ya. Saya minta ke Mbak Ratna bahwa saya sudah siap gitu ya, lalu mendapatkan surat rekomendasi untuk bisa stokis, dan saya stokis bersamaan dengan ulang tahun NASA gitu ya, 1 Oktober. Nggih, 1 Oktober. Tahunnya 2014. 2 tahun dari mendaftar, stokis itu pun sudah tertunda karena perubahan persyaratan. Kata kuncinya adalah proses, menikmati proses. Luar biasa, monggo lanjut. Nah, proses selanjutnya saya lalui dengan tadi ya, dengan sangat menikmati, dan saya tidak pernah kejar target gitu ya Pak. Jadi saya tidak pernah ngoyo, maksudnya ngoyo, memang saya punya target tinggi gitu ya, saya harus mencapai CDD gitu ya, tetapi tidak langsung pokoknya intinya mengalir gitu ya Pak. Saya tidak ingin target saya itu membebani saya gitu ya. Saya hanya cukup yakin bahwa saya pasti akan berada di puncak ya, peringkat NASA gitu ya. Dan kapannya itu nanti, yang penting saya terus berusaha, nanti hasil akhirnya saya serahkan kepada Allah gitu ya. Dan itu sebenarnya proses CDD itu saya tidak tahu gitu ya, saya tidak tahu. Itu malah justru ketika saya sedang mengisi di KDI Plus tahun berapa ya Mas? Itu saya diberitahu teman-teman kalau saya ternyata sudah naik peringkat ke CDD gitu Pak. Enggak, di DD dulu tuh CDD itu ya, Masya Allah saya merasa ya bahagia gitu ya, merasa bahagia dan saya sangat menikmati gitu ya. Memang saya merasa layak dan pantas gitu ya, karena selama ini seperti tadi ya, nilai kerja gitu ya, saya ketika saya inginkan CDD ya nilai kerjanya harus sesuai dengan orang yang berperingkat CDD gitu ya Pak. Jadi ya seperti itulah gitu ya. Saya bukannya tipe orang yang sangat wah gitu ya dengan suatu prestasi gitu ya. Saya menikmati perjalanan gitu ya Pak. Jadi menurut saya apalah arti suatu titel gitu ya, atau suatu peringkat gitu ya. Bagi saya itu biasa-biasa saja itu. Yang penting bagaimana kita berprosesnya itu. Kita menjadi orang yang bermanfaat dan bernilai bagi orang lain, itu yang saya selalu tekankan kepada diri saya, dan suami juga seperti itu. Jadi tidak pernah saya itu mengingat-ingat secara rinci itu ya Mas ya. Ya, perjalanan saya kapan itu CDD, kapan itu DDD, kapan itu EDD. Itu saya tidak pernah mengingat-ingat gitu ya, kejadiannya itu kapan dan bagaimana caranya. Yang penting berproses lah intinya seperti itu, dan sangat menikmati prosesnya itu dengan rasa bahagia gitu saja Pak. Gitu. Ini ada sesuatu yang rahasia, tetapi rahasianya karena memang dibalut dengan sesuatu kenikmatan dalam menjalani prosesnya. Karena sebetulnya saya harus bisa mengeksplor ini. Ibu ini kapan sih sebetulnya crown diamond? Betul ya. Tolong deh diingat-ingat, karena apa? Proses boleh, tetapi lama apa enggak ya? Nah kan gitu ya. Tapi kata kuncinya Ibu, Bapak, saya salut, saya benar-benar wow gitu dengan apa yang beliau ceritakan tadi tentang menjalani proses, enjoy,
tidak kemudian masuk ke zona nyaman dengan bahasa aku sudah diamond, aku sudah EDD, aku sudah double diamond, tetapi mengalir tahu-tahu crown diamond director. Jadi kata kuncinya adalah enjoy aja, mengalir aja. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk itu. Kata kuncinya enjoy, mengalir. Oke, diperjelas dong Pak Rohim, karena Ibu tadi menyampaikan ada yang rahasia. Tolong deh diingat, ya toh? Mungkin kalau enggak salah nanti kita buka ini aja ya, apa sertifikat crown diamond. Mungkin 2018. Jadi memang gini Pak, jadi memang setel saya sama isi mungkin ini karena jodoh juga ya. Jadi memang begini, kalau saya pribadi memang kita punya target, memang di satu sisi punya target, tetapi kita tidak mau terteror oleh target itu, paham ya maksudnya? Ketika kita sudah punya target itu, maka fokus kita itu pada untuk pencapaian menuju target itu apa yang harus kita lakukan. Nah, kembalikan nilai kerja itu. Jadi ketika kita fokus, ya dalam konteks jaringan itu adalah ketika kita fokus powerful, sungguh-sungguh maksimal, memberikan yang terbaik dengan penuh rasa tanggung jawab, tidak sekedar motif uang Pak, penuh dengan rasa tanggung jawab, maka otomatis jaringan kita yakin optimis, jaringan kita akan semakin pinter-pinter. Nah ketika jaringan kita semakin pinter-pinter sukses, otomatis kita terdongkrak. Nah itu yang kita lakukan dari dulu sampai detik ini. Alhamdulillah teman-teman ya, bahwa alhamdulillah sampai detik hari ini saya Pak masih punya jadwal rutin setiap hari dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam. Itu tiap hari Pak. Luar biasa sekali. Satu yang kita petik dari beliau tadi menyampaikan, saya tidak mengingat tentang prestasi saya, tetapi yang saya harus lakukan adalah setiap langkah saya adalah untuk bermanfaat bagi orang lain. Ini luar biasa yang bisa kita petik ya. Dan rahasianya terbongkar pelan-pelan ya. 2018 itu Crown Diamond Director. Sebuah langkah yang cukup bisa memberikan lekat, bisa adaptasi dengan lingkungan, kemudian bisa berkenalan dengan Bu Ehsan. Ini ada sesuatu hal yang memang sudah ada latar belakang kenal duluan atau sesuatu yang diraih karena Ibu warga baru mau untuk beradaptasi, mau untuk bersilaturahmi. Monggo silakan. Ya, saya warga baru ya. Kebetulan saya dulu sempat tinggal di Jepara kurang lebih selama 3 tahun. Setelah itu saya kembali lagi ke Jogja dan menempati di Bopongan gitu ya. Kebetulan tetangga desa dengan Mbak Ratna. Nah, stoki saya kan Mbak Ratna. Jadi setiap hari saya ketemu dengan Mbak Ratna. Dan kami dipertemukan di komunitas namanya Positive Thinking Pak Agung gitu ya. Jadi kita itu dulu sering ketemu ketika ada acara itu ya, acara berkumpul bersama gitu ya. Dulu itu Pak siapa ya itu yang ngajar itu motivator juga, terus sering ketemu dengan beliau gitu ya. Waktu awal-awal saya belum kenal dengan beliau gitu ya, karena saya plan sponsornya bukan Mbak Ratna tapi adiknya Pak Isan, Mbak Sari Hidayatmi itu. Jadi saya taunya Mbak Sari saja, tetapi setelah berjalannya waktu karena saya sering ketemunya dengan Mbak Ratna dan Pak Isan gitu ya, dan saya langsung dibina oleh Mbak Ratna dan Pak Isan, saya lebih mengenal gitu ya, lebih dekat dengan Mbak Ratna dan Pak Isan gitu Pak. Ya. Ini Ibu pasti pengen, Bapak pasti pengen sesuatu hal yang menarik, hal yang perlu dieksplor, hal unik apa, hal paling terkesan apa selama Bapak dan Ibu berproses di NASA. Monggo Pak Rohim, kita pengen ngerti hal terkesan apa pas membina bane bocor, apa mau ke tempat Pak Ehsan bensinnya ra ono isine atau apa gitu ya. Coba monggo kita pahami ini sebuah proses ya. Oke. Pak Rohim, yang paling berkesan dan bikin kadang ternyuh nangis terharu gitu ya. Jadi saya punya
tiga yang paling berkesan sampai detik ini ya. Itu pertama ketika setiap mengantar istri kulaan, itu saya nggak berani masuk. Kesan apa selama berproses di NASA? Apa ya, mencapai target gitu dan tidak boleh lama-lama gitu seperti itu. Oke, luar biasa sekali, kasih plus. Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, saya cintai, kita melihat perjuangannya sangat-sangat menginspirasi kita semua, betul? Di sini kita live streaming, tetapi Bapak Ibu sekalian diuntungkan bisa melihat, bisa bersalaman, bisa berfoto bersama dengan beliau yang luar biasa ini, betul ya? Kasih plus yang luar biasa kepada beliau. Dan di penghujung acara ini saya pengen tanya yang kita sama-sama ingin dapat dari beliau, yaitu pesan-pesan penting bagi para pejuang NASA atau PNS ya, pejuang NASA sejati. Bapak Ibu sekalian mungkin sepatah dua patah kata pesan, harapan, mungkin harapan buat NASA agar saya bisa peringkatnya naik lagi menjadi Super Crown, atau pesannya apa untuk anak cucu yang datang ini, Bapak Ibu Rohim, dan singkat padat berisi. Kalau saya pribadi Pak, begini Pak, jadi ketika bicara bisnis NASA kita tidak bicara sekedar uang Pak, itu sangat kering banget Pak. Jadi ketika bicara bisnis NASA ada aspek pendidikan, ada aspek lingkungan positif, dan kemudian yang paling penting bagi kita sebagai upline itu tanggung jawab Pak. Berarti ketika kita sudah melakukan sebuah prospecting itu harus bertanggung jawab melakukan sebuah follow up Pak. Karena di balik kita melakukan prospecting itu ada harapan, cita-cita, target impian seorang dolen kita. Nah, apalagi ketika kita semakin tinggi level peringkat, semakin banyak omset yang mengalir ke kita, itu benar-benar tanggung jawab itu benar-benar merinding Pak. Nah, jadi tidak sekedar menikmati hasil tetapi juga mau bekerja secara layak. Itu saja Pak kata kuncinya, tanggung jawab sebagai upline. Pak Rohim, kata kuncinya adalah dari Pak Rohim, kata kuncinya adalah seorang upline harus sanggup membersamai pertumbuhan jaringannya. Sekarang dari Umi Emi, apa kata kuncinya yang mau disampaikan kepada Mitra NASA semua? Luar biasa bangga kepada Anda, Mitra NASA seluruh Nusantara dan yang di luar negeri tentunya. Tadi saya baca dari Malaysia dan dari Jeddah, dari Singapura hadir, vibrasi terkopi. Ya, ini apa? Vibrasi terkopi. Ini luar biasa sekali. Maka Bapak Ibu sekalian kasih plus sambil berdiri. Yang luar biasa kita berikan plus Pak Rohim dan Bu Emi. Beliau menginspirasi banyak mitra NASA, menginspirasi kita semua. Kita doakan barokah rezekinya, kita doakan sehat selalu dan bisa bersama-sama dengan kita semua. Bapak Ibu sekalian, cukup di sini 1 jam bersama saya Agung Setiawan. Banyak salah, banyak khilaf. Saya secara pribadi minta maaf. Jumpa minggu depan, kita akan live streaming kembali dan flyer segera kita umumkan. Besok pembicaranya adalah Bapak Ode, seorang leader dari Sukoharjo. Dan rasa syukur, terima kasih kita ucapkan kepada beliau yang luar biasa, Pak Rohim dan Bu Emi. Terima kasih, appreciate, salut kepada Bapak Ibu sekalian. Silahkan kita kasih applause sama heroes. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying
from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes. Bapak Ibu sekalian, di penghujung acara ini saya ucapkan selamat berproses, sukses untuk Bapak Ibu sekalian, sukses untuk kita semua, sukses untuk NASA yang paling kita cintai. Salam sukses, salam satu jiwa, NASAku satu selamanya. Salam sukses, salam satu jiwa, NASAku satu selamanya. Oke, I love you, thank you very much. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.